Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan. Adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah tentang Islam dan tantangan modernitas. Langsung saja ke materi pertama. Islam dan tantangan modernitas. Secara teologis, Islam merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyah atau transenden. Pada posisi ini, Islam adalah pandangan dunia yang memberikan kacamata pada manusia dalam memahami realitas. Meski demikian, secara sosiologis, Islam merupakan fenomena peradaban, realitas sosial kemanusiaan. Pada wilayah ini, nilai-nilai Islam bertemu dan berdialog secara intens dengan kenyataan hidup duniawi yang selalu berubah dalam partikularitas konteksnya. Dialog antara universalitas, nilai, dan partikularitas konteks menjadi penting dan harus selalu dilakukan agar misi Islam sebagai rahmat semesta alam dapat diwujudkan. Ketidakmampuan berdialog dapat menjebak agama pada posisi keusangan atau kehilangan relevansi, atau pada posisi lain kehilangan otentitasnya sebagai pedoman hidup. Zaman modern. Zaman modern. Modern berarti baru. Saat ini up to date. Ini adalah makna objektif modern. Secara subjektif, makna modern terkait erat dengan konteks ruang, waktu terjadinya proses modernisasi. Nurcholish Madjid melihat zaman modern merupakan kelanjutan yang wajar pada sejarah manusia. Setelah melalui zaman prasejarah dan zaman agraria di lembah Mesopotamia atau bangsa Sumeria sekitar 5.000 tahun yang lalu. Umat manusia memasuki tahapan zaman baru, zaman modern, yang dimulai oleh bangsa Eropa Barat Laut sekitar 2 abad yang lalu. Zaman baru ini menurut Arnold Toynbee seperti yang dikutip oleh Madjid, dimulai sejak menjelang akhir abad ke-15 Masehi, ketika orang Barat berterima kasih tidak kepada Tuhan tetapi kepada dirinya sendiri, karena telah berhasil mengatasi kungkungan Kristen abad pertengahan. Zaman modern merupakan hasil dari kemajuan yang dicapai masyarakat Eropa dalam sains dan teknologi. Pencapaian tersebut berimbas pada terbukanya selubung kesalahan dogma gereja setelah manusia berhasil mengenal hukum-hukum alam dan menguasainya. Pengetahuan tersebut menjadi kritik terhadap gereja dan berujung pada sikap anti-gereja. Maka di era ini, manusia menjadi penguasa atas diri dan hidupnya sendiri. Doktrin teosentris atau kekuasaan Tuhan yang dihegemonikan gereja selama abad pertengahan diganti dengan doktrin manusia sebagai pusat kehidupan atau antroposentrisme. Zaman modern banyak memutus nilai-nilai dan jalan hidup tradisional dan digantikan dengan nilai-nilai baru berdasar sains yang dicapai manusia. Di era ini, manusia mencipta pola hidup baru yang berbeda dengan era sebelumnya. Kepercayaan diri manusia modern membuat banyak dari mereka yang mengasumsikan zaman modern sebagai puncak perkembangan sejarah kemanusiaan. Auguste Comte adalah seorang ilmuwan positivis, mengakui bahwa sejarah peradaban manusia mengalami 3 tahap perkembangan, yaitu 1. Teologis, di mana manusia memahami alam sebagai hasil campur tangan Tuhan. Tahap ini terbagi dalam 3 sub, animisme, politeisme, dan monoteisme. Yang kedua, metafisika. Pada tahap ini, peran Tuhan di alam digantikan oleh prinsip-prinsip metafisika, seperti kodrat, dan yang terakhir adalah positif. Tantangan modernitas.
tantangan modernitas baik dalam makna objektif atau subjektifnya. Modernitas yang diimpor dari bangsa barat membuat perubahan dalam masyarakat muslim di segala bidang. Pada titik ini, umat Islam dipaksa memikirkan kembali tradisi yang pegangannya berkaitan dengan perubahan yang sedang terjadi. Respon ini kemudian melahirkan gerakan-gerakan pembaruan. Tetapi, pembaruan Islam bukan sekedar reaksi Muslim atas perubahan tersebut. Degradasi kehidupan keagamaan masyarakat Muslim juga menjadi faktor penting terjadinya gerakan pembaruan. Banyak tokoh-tokoh umat yang menyerukan revitalisasi kehidupan keagamaan dan membersihkan praktek-praktek keagamaan dan tradisi yang dianggap tidak Islami. Islam dan perubahan. Islam dan perubahan muara yang diharapkan dari proses dialektika. Hal berbahasa dan bernalar dengan dialog sebagai cara untuk menyelidiki suatu masalah. Nilai-nilai Islam dengan modernitas adalah keberlakuan Islam di era modern. Ini terjadi jika upaya tersebut berhasil dengan baik. Sebaliknya, ketidakberhasilan proses tersebut dapat membuat agama kehilangan relevansinya di zaman modern. Peristiwa penolakan terhadap gereja di awal zaman modern di Eropa dapat terulang kembali dengan konteks yang berbeda. Dunia Islam. Islam memiliki potensi kuat untuk menjawab tantangan tersebut. Ernest Kellner menyatakan bahwa di antara tiga agama monoteis, Yahudi, Kristen, dan Islam, hanya Islamlah yang paling dekat dengan modernitas. Ini karena ajaran Islam tentang universalisme, skripturalisme, atau ajaran bahwa kitab suci dapat dibaca dan dipahami oleh siapa saja. Tidak ada kelas tertentu yang memonopoli pemahaman kitab suci dalam hierarki keagamaan. Ajaran tentang partisipasi masyarakat secara luas atau Islam mendukung partisipatory demokrasi, egalitarianisme spiritual, atau tidak ada sistem kerahiban kependetaan, dan mengajarkan sistematisasi rasional kehidupan sosial. Kemampuan Islam berdialog secara harmoni dengan perubahan terdapat dalam jati diri Islam itu sendiri. Potensi tersebut terlihat dari karakteristik Islam sebagai agama Rabbaniyah atau bersumber dari Tuhan dan terjaga otentitasnya. Insaniyah atau sesuai dengan fitrah dan demi kepentingan manusia. Wasatiyah atau moderat, mengambil jalan tengah. Waqiyah atau kontekstual, jelas dan harmoni antara perubahan dan ketetapan. Pembaruan Islam. Meski Islam potensial menghadapi perubahan, tetapi aktualitas potensi tersebut membutuhkan peran pemeluknya. Ketidakmampuan pemeluk Islam dapat berimbas pada tidak berkembangnya potensi yang ada. Ungkapan yang sering dipakai para pembaru Islam untuk menggambarkan hal ini adalah al-Islam mahjub bil al-muslimin. Dalam mengaktualisasikan potensi tersebut, pemeluk Islam difasilitasi dengan institusi tajdid atau pembaruan, modernisasi. Ada dua model tajdid yang dilakukan kaum muslimin: seruan kembali kepada fundamen agama atau Al-Quran dan Hadis, dan menggalakkan aktivitas ijtihad. Dua model ini merupakan respons terhadap kondisi internal umat Islam dan tantangan perubahan zaman akibat modernitas. Model pertama disebut purifikasi, upaya pemurnian akidah dan ajaran Islam dari percampuran tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan Islam. Sedang model kedua disebut dengan pembaruan Islam atau modernisme Islam.
Ketiadaan Rasul pasca Nabi Muhammad SAW bukan berarti tiadanya pihak-pihak yang akan menjaga otentitas dan melestarikan risalah Islam. Jika sebelum Nabi Muhammad SAW, peranan menjaga dan melestarikan risalah kerasulan selalu dilaksanakan oleh Nabi atau Rasul baru. Pasca Nabi Muhammad SAW, peran tersebut diambil alih oleh umat Islam sendiri. Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa ulama merupakan pewarisnya, dan di lain kesempatan ia menyatakan akan hadirnya mujtahid di setiap 100 tahun. Dalam proses tersebut, setiap ajaran Islam mengalami pembaruan yang berbeda-beda. Bahkan ada yang tidak boleh disentuh sama sekali. Akidah dan ibadah merupakan dominan yang sangat tabu tersentuh proses perubahan. Yang bisa dilakukan dalam kedua wilayah tersebut adalah pembersihan dari aspek-aspek luar yang tidak berasal dari doktrin Islam. Di sini berlaku kaidah semua dilarang kecuali yang diperintah. Ajaran Islam menyediakan pedoman-pedoman dasar yang harus diterjemahkan pemeluknya sesuai dengan konteks ruang waktu yang melingkupinya. Pada wilayah ini yang berlaku adalah kaidah semua dibolehkan kecuali yang dilarang. Keberadaan tajdid menjadi bukti penting penghargaan Islam terhadap kemampuan manusia. Batas-batas yang ada dalam proses tajdid bukan merupakan penegakan terhadap kemampuan manusia, tetapi sebagai media mempertahankan otentitas risalah kenabian. Ketiga, agama hanya menghadirkan aspek-aspek yang tetap, abadi, tidak bisa berubah, maka yang terjadi adalah ketidakmampuan agama mempertahankan diri menghadapi zaman. Akibatnya, agama akan kehilangan relevansinya. Ini seperti yang terjadi pada gereja di abad pertengahan. Sebaliknya, jika aspek-aspek yang tetap, abadi, dan tidak berubah tersebut tidak ada dalam agama, maka agama akan kehilangan otentitasnya sebagai pedoman hidup manusia. Disinilah kekhasan Islam seperti yang disebut Qardawi di atas berperan. Islam berdiri di tengah-tengah. Islam mengandungi ketetapan-ketetapan di satu sisi dan keluasan-keluasan di sisi lainnya. Dengan sikap tersebut, Islam bisa tetap eksis di tengah perubahan zaman tanpa kehilangan otentitasnya sebagai agama ilahiyah. Terima kasih. Itulah tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.